Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada video ini merupakan video pertama dan juga sebagai pengantar untuk ujian tengah semester bagi saudara yang mengambil mata kuliah mengulang untuk pendidikan Pancasila, kelas reguler dan juga kelas KH atau khusus. Silakan saudara mendengarkan sedikit pengantar dan juga penjelasan dari saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila pada materi ini, yang mana dari video ini saudara akan mengambil beberapa poin penting yang nantinya akan saudara jawab sebagai soal dari ujian tengah semester saudara sekalian. Lalu jawaban dari soal tersebut, silakan saudara posting di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor BP, dan juga kelas, baik itu kelas R ataupun KH. Baiklah, selamat mendengarkan penjelasan saya. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan salah satu dari mata kuliah wajib umum yang harus diambil dan dipelajari oleh mahasiswa pada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, dan juga di seluruh prodi ataupun fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi untuk mempelajari pendidikan Pancasila ini, kita mengambil rujukan yaitu buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila. Ini sebagaimana yang saudara bisa lihat di video ini ya. Buku ini merupakan hasil rumusan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan oleh Kemendikti pada tahun 2016. Dan pada WA group masing-masing kelas sudah saya share bahan perkuliahan kita berupa modul pendidikan Pancasila ini, juga PowerPoint ataupun hasil resume yang telah saya buat dalam bentuk PowerPoint untuk beberapa bab yang ada pada buku ini atau modul ini. Dalam modul pendidikan Pancasila ini sendiri terbagi kepada 7 bab. Ya, 7 bab yang terdiri dari materi pertama adalah mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Silakan saudara buka nanti modulnya, lalu baca. Pada pengantar pendidikan Pancasila ini, pembahasan kita adalah mengenai apa kepentingan dan juga apa urgensi konsepnya pendidikan Pancasila harus dipelajari oleh mahasiswa pada perguruan tinggi. Kemudian apa yang akan diperoleh bagi seorang mahasiswa ataupun nanti akan menjadi lulusan dari perguruan tinggi dalam mempelajari pendidikan Pancasila ini. Selain kita mempelajari mengenai konsep dan juga urgensi pendidikan Pancasila, kita juga diajak untuk memahami mengenai sumber historis, sosiologis, dan juga politik pada pendidikan Pancasila. Kemudian poin selanjutnya, setelah kita memahami pembahasan-pembahasan yang di atas, ya, yang dimaksudkan dengan sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan juga sumber politik, maka kita akan diajak untuk membangun argumen ataupun apa alasannya tentang dinamika dan juga tantangan pendidikan Pancasila, sebagaimana yang pernah kita pelajari mungkin di bangku sekolah ya, bahwa Pancasila itu sendiri mengalami beberapa periode naik turun di mana sempat dihilangkan di perguruan tinggi dan kemudian dimunculkan kembali. Pasti ada argumentasi dan juga pertimbangan yang yang menjadi alasan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, untuk menghapuskan Pancasila dan memunculkannya kembali di kurikulum perkuliahan. Kemudian pada bab kedua, setelah kita memahami apa yang dimaksudkan dengan pendidikan Pancasila, kemudian kita memahami juga dinamika pendidikan Pancasila, pada bab kedua kita akan diajak untuk mempelajari mengenai bagaimanakah
keadaan ataupun posisi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada bab kedua ini kita mempelajari mengenai sejarah. Bagaimanakah periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan juga periode pengesahan Pancasila. Pada bab kedua ini, saudara juga akan membaca dan memahami mengenai BPUPKI dan juga sejarah-sejarah lainnya terkait bagaimana awal mulanya munculnya Pancasila dan dari manakah Pancasila itu sendiri berasal. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, saudara akan membaca dan juga memahami mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, serta Pancasila sebagai jiwa bangsa dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian tidak lupa juga sebagaimana pada bab selanjutnya, kita akan menggali ataupun mencari tahu mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi pada bab 2 ini, fokus pembelajaran kita adalah aspek historis dari Pancasila itu sendiri. Kemudian pada bab ketiga mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, di sini kita akan mempelajari mengenai eksistensi Pancasila bagi negara Indonesia, karena Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia dan juga merupakan ideologi bangsa, di mana Pancasila sebagai ideologi akan kita pelajari pada bab keempat nantinya ya. Nah, pada bab ketiga ini kita memahami mengenai konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Untuk memahami mengenai Pancasila menjadi dasar negara, pada awalnya kita haruslah memahami apa yang dimaksudkan dengan negara. Lalu unsur-unsur apa sajakah yang membentuk suatu negara? Kemudian bagaimana Pancasila bisa ditetapkan menjadi dasar negara dan kapan itu terjadi? Itu kita semua pelajari, kita bahas, kita membaca bersama-sama pada pembahasan bab ketiga. Kemudian tidak lupa sebagaimana pembahasan di bab 1 dan bab 2, bahwa pada bab 3 ini kita juga mempelajari mengenai sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, dan juga sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bagaimana esensi dan juga urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apakah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI? Lalu apakah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Dan bagaimanakah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Dan apa sajakah contoh-contoh dari implementasi Pancasila pada perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, untuk ujian tengah semester ini, saya berikan saudara sebuah tugas untuk menjelaskan bagaimana pemahaman saudara mengenai implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Baiklah, saya ulangi, soalnya adalah silakan saudara jelaskan bagaimanakah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia pada saat ini, dan berikanlah salah satu contohnya. Baiklah, itu saja soalnya, hanya ada satu, dan silakan saudara jawab sesuai dengan pemahaman saudara sekalian berdasarkan dengan materi yang ada pada modul pendidikan Pancasila yang telah saya share di WA Group kita. Jangan lupa untuk memposting jawaban Anda pada kolom komentar dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.